Selamat siang, Shalom Jemaat Revival GMI Gratia. Dimanapun kalian berada, saya harap semuanya sehat-sehat saja. Dan hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Saudara sekalian, sudahkah kita menghitung berkat kita pada hari ini? Mulai dari pakaian kita, dari makanan yang tadi saja baru kita makan, kasih daripada orang-orang sekitar kita. Sudahkah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mereview apa-apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami pada hari ini. Engkau sertai kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita panggil namanya sekali lagi, Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berkat Tuhan begitu melimpah bagi orang yang percaya kepadanya. It's all more than enough. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, when the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord, says the Lord of Lords. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Your power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never
Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Selamat siang, saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Pada waktu ini Tuhan tetap memberikan kepada kita waktu untuk memuliakan namanya melalui kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pada saat ini, waktu kami mengadakan kebaktian untuk memuji-Mu, untuk berdoa, dan juga kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua itu menjadi satu berkat, karena Dikau ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, khususnya melalui Roh Kudus, untuk membawa kami ke dalam firman-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu hitunglah berkat Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Nas yang Alkitab yang akan kita ambil yaitu di Mazmur 40 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongannya. Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema pada hari ini yang akan kita renungkan yaitu hitung berkat Tuhan. Dengan nas Alkitab yang sudah kita baca tadi, di situ berkat Tuhan itu menjadi kenyataan adalah diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, pada kesempatan ini, kita mau merenungkan tentang berkat yang diberikan Tuhan, dan kita mau hitung berapa banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebelumnya, saya ajak kita semuanya untuk merenungkan tentang berkat. Berkat, kalau di dalam bahasa Tionghoa, itu entian. Jadi berkat biasanya, ataupun bukan biasa, begitulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa berkat itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada umat manusia. Kalau di negara kita Tiongkok, berkat itu diberikan oleh Sang Pencipta, Tian, kepada umatnya
dan juga berkat itu bisa diberikan oleh raja atau kaisar kepada rakyatnya. Jadi dengan demikian berkat itu tidak sembarangan itu kita bisa dapat daripada sembarangan orang. Berkat itu adalah satu pemberian. Maka di dalam Alkitab, ataupun kalau kita sudah katakan tentang berkat, maka di situ ada lagi satu, memberikan berkat. Di dalam bahasa Tionghoa itu sien. Sien itu hanya bisa diberikan oleh raja ataupun Tuhan. Jadi tidak ditulis dengan ke-en, memberikan. Bahasa Indonesia itu hanya satu kata itu, memberikan. Dengan demikian, yang pada hari ini mau kita renungkan, seberapa banyak berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita mau hitung. Sebelumnya itu, kita harus dulu mengerti tentang berkat-berkat yang ada di dalam gereja atau berkat yang ada pada orang-orang Kristen atau anak Tuhan. Kalau kita merenungkan tentang berkat yang ada di dalam gereja, itu ada seorang teolog dan juga seorang pendeta, Derek Bonhoeffer, itu orang Jerman, pendeta Jerman, yang begitu setia kepada Tuhan karena dia menentang Hitler, akhirnya dia digantung. Maka menurut beliau, yaitu Bonhoeffer, berkat itu ada dua macam. Pertama sekali adalah berkat murahan. Berkat murahan itu artinya sangat mudah untuk didapatkan. Kadang-kadang untuk mendapatkannya itu kita tidak usah membuat sesuatu yang menurut Bonhoeffer yang mempunyai nilai dalam untuk mendapatkannya. Contohnya berkat murahan ini, yaitu berkat murahan yang boleh dibeli di mana-mana. Menurut daripada Bonhoeffer, itu berkat murahan, itu bukan berkat daripada Tuhan. Jadi contohnya, waktu kita mengadakan perjamuan kudus, sebenarnya itu adalah berkat Tuhan. Bahkan itu ada satu sakramen. Tetapi kadang-kadang kita lihat, waktu diadakan perjamuan kudus itu begitu mudah. Bahkan kadang-kadang itu seperti sudah menjadi rutin. Jadi di dalamnya itu kita nampak, waktu mengadakan perjamuan kudus, tidak ada satu persiapan yang mendalam untuk menerima perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus itu adalah berkat Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan itu adalah berkat yang begitu luar biasa, maka tidak bisa kita sembarangan untuk menerimanya. Contohnya juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Waktu diundang oleh raja untuk berpesta. Ada orang yang datang ke pesta itu dengan baju-baju biasa. Baju kerja yang ada di ladang. Ataupun baju kerja yang ada di bengkel. Maka dengan demikian raja itu tidak bisa menerima. Karena pesta ataupun jamuan diadakan itu ada jamuan di dalamnya tidak sembarang diadakan dengan harga tinggi. Maka waktu kita hadirinya itu kita juga tidak boleh sembarangan. Maka di dalam gereja berkat yang murahan itu adalah berkat yang sebenarnya tidak menjadi berkat. Yang kedua adalah berkat yang bernilai tinggi. Ataupun berkata lain, berkat yang kita dapat melalui nilai tinggi baru
itu menjadi berkat bagi kita. Artinya sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Maka kita mau mendapatkannya itu kita tidak sembarangan. Kita harus mempersiapkan diri kita bagaimana bisa untuk mendapatkannya itu. Contohnya seperti apa juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau itu mutiara itu yang begitu bernilai berharga, maka orang yang mau mendapatkannya itu sudah pasti menyediakan syarat-syarat untuk mendapatkannya. Tetapi lebih penting daripada itu, mutiara itu adalah seperti suatu berkat yang luar biasa. Waktu kita mendapatkan mutiara itu, kita tidak sembarang taruh di mana. Dia itu dengan barang-barang lain itu sangat berbeda. Nilainya adalah nilai yang satu itu murahan, yang satu itu nilainya tinggi sekali. Maka dengan demikian, di dalam gereja kita ini, yang ada adalah berkat yang bernilai tinggi sekali. Untuk itu, kalau berkat yang sudah bernilai tinggi sekali itu, untuk menghitungnya pun sudah pasti tidak semudah menghitung berkat murahan. Sekarang persoalan yang ada pada kita, apakah berkat yang bernilai tinggi itu dapat kita hitung atau tidak? Sampai berapa harganya? Sudah itu, berkat ini sudah kita terima seberapa banyak. Maka kita hitung, oh hari ini dapat 1, nanti sore dapat 1, 2, 3, 4, hitung. Maka kita katakan, saya sudah hitung berkat Tuhan, yang ada pada diri saya adalah sekian banyak. Itu tidak mungkin. Maka kalau kita mau melanjutkan renungan ini, pertama sekali, berkat Tuhan itu tidak dapat dihitung. Berkat Tuhan itu nilainya itu terlalu tinggi, sampai benar-benar kita cara bagaimanapun tidak bisa menghitungnya. Untuk itu marilah kita lihat di Yohanes pasal 3, ayat 16 sampai 18, di situ kita akan melihat berkat Tuhan dan bagaimana kita untuk mendapatkannya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah ditentukan. Maka dari nas Alkitab yang kita baca tadi, kita dapat melihat berkat itu adalah berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Maka kalau ada yang mengatakan itu berkat tapi di dalamnya tidak ada kasih, itu tidak mungkin. Di mana ada kasih, di situ ada berkat. Dan kita mengetahui Tuhan kita ada kasih adanya. Maka dengan demikian, Tuhan kasih adanya, Tuhan sendiri itu kasih. Waktu dia mau memberikan berkat kepada manusia, sudah pasti diberikannya melalui kasihnya. Jadi pertama sekali kita dapat melihat berkat yang ada di dalam kasih. Sudah pasti berkat yang ada di dalam kasih itu tidak dapat dihitung. Saya ambil contoh.
Kasih orang tua kepada kita itu tidak bisa kita hitung. Itu sudah antar manusia saja. Kasih sesama suami itu tidak bisa dihitung. Apalagi kasih daripada Tuhan kepada kita. Itu sangat-sangat tidak dapat dihitung. Kenapa? Kasih Tuhan yang kepada kita itu tidak dapat dihitung. Karena kalau kita melihat di dalam kasih Tuhan itu, anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Kalau sampai di sini kita mau bertanya, berapa sih nilai Yesus Kristus? Tidak ada jawabannya. Karena Yesus itu yang diberikan oleh Tuhan kasihnya itu, seluruh dunia, seluruh jagat raya ini, tidak ada satu angka yang bisa membeli itu. Maka dengan demikian Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita, anaknya kepada kita itu melalui kasih. Dan disinilah berlaku yang kita katakan memberikan satu berkat. Dengan demikian, kembali seperti yang saya katakan tadi, dalam bahasa Tionghoa itu jelas "sike". Kalau saudara "sike" memberikan itu tidak usah kita lagi membuat apa-apa. Diberikan itu sebagai berkat, tidak usah kita harus melakukan ini, melakukan itu, dan lain-lainnya itu kita baru dapat. Maka di dalam gereja, kalau ada orang mengatakan karena saya sudah melakukan ini, karena saya sudah melakukan ini, dan lain-lainnya itu, maka melalui apa yang sudah saya lakukan itu saya mendapatkan berkat Tuhan, itu sudah salah. Berkat Tuhan yang tidak bisa dinilai itu dengan apapun yang sudah kita lakukan itu, kita tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia sebagai berkat, itu cuma-cuma. Tidak ada syarat. Apa yang harus duluan kita kerjakan, kita harus berpuasa berapa lama, dan lain-lainnya itu baru kita dapat. Maka dengan demikian, waktu kita menerima Yesus Kristus itu menerima dengan cuma-cuma. Yang kedua, kita adalah orang berdosa. Dengan demikian, orang berdosa itu sama sekali tidak berhak menerima berkat daripada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, orang yang berdosa itu berakhir dengan di akhirat, yaitu di neraka. Itu orang-orang berdosa. Maka dengan demikian, orang berdosa itu mau menjadi orang yang tidak berdosa, itu hanya ada satu jalan, yaitu menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat mereka. Tetapi orang yang berdosa, dengan apa yang dia lakukan, dia bisa mendapatkan Yesus Kristus. Itu tidak mungkin. Apapun dia lakukan itu tidak bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tidak bisa mendapatkan satu pengampunan dari Tuhan, dari orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Berkat yang tidak ternilai itu diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus. Hanya ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu kita melalui kepercayaan kita, kita melalui iman kita, kita menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan demikian, melalui iman itu waktu kita menerima Yesus Kristus, pada saat itu juga di hadapan Tuhan, kita bukan orang berdosa lagi. Bahkan bukan kita orang berdosa, tetapi kita sudah bebas daripada hukuman yang mengerikan, yaitu di akhirat ataupun neraka.
Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita, Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa manusia. Maka kita dapat melihat kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kita ini, perjalanannya itu perjalanan yang begitu sulit, perjalanan yang begitu menderita, bahkan akhirnya dia disalibkan di kayu salib. Itu sebenarnya seharusnya yang dialami oleh manusia, bahkan setelah mati kita berada di dalam kekekalan neraka. Tetapi dengan apa yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus sebagai anak dari Allah, dan kalau kita menerima Dia, berarti kita sudah masuk ke dalam Yesus Kristus. Berarti waktu itu saya percaya, saya beriman kepada Yesus Kristus. Berarti saya datang kepada Yesus Kristus. Saya percaya, saya datangi Yesus Kristus. Saya minta Tuhan menolong saya. Saya minta Tuhan untuk membersihkan dosa-dosa saya. Maka di sini yang dikatakan percaya itu sudah pasti melepaskan semua apa yang ada pada dirinya, tetapi sudah melepaskan semua apa yang pada dirinya, dia datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan membersihkan dosanya. Disitulah orang-orang berdosa yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang-orang berdosa yang sudah tidak mempunyai kesempatan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, melalui Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah Bapa, kita ini bukan saja terlepas pada dosa, tetapi juga kita berada dalam Tuhan. Dengan demikian, mari kita bayangkan, waktu kita terima Yesus Kristus, menyelamatkan kita dari dosa yang harus dihukum, menjadi orang yang tidak usah dihukum, menyelamatkan kita dari dosa, dan kita sekarang dalam Yesus Kristus menjadi anaknya, dan tidak usah lagi hidup dalam kekekalan yang mengerikan di neraka. Berapa harganya? Berapa? Kalau terus hitung-hitung, nggak mungkin dihitung. Itu harga yang sudah Tuhan bayar untuk kita melalui Yesus Kristus itu. Itulah harga yang tak ternilai. Tidak bisa dihitung. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam berkat Tuhan itu adalah tak terhingga dan tidak dapat dihitung. Ibu, bapak, saudara, saudara sekalian, dalam tak terhitung itu adalah berkat yang bukan sekali saja. Tak terhitung itu namanya berkat itu adalah berkepanjangan. Contohnya saya ambil, ada seseorang menolong seorang di dalam kesulitannya itu. Setelah menolong dia itu, menolong dia terlepas dari kesulitan, orang ini sudah nggak tahu kemana. Itu mungkin bisa dihitung. Tetapi Tuhan yang sudah menolong kita, berkat itu tidak bisa dihitung karena berkat itu terus menerus. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, bukan saja berkat itu berlaku waktu kita hidup di dalam dunia ini, tetapi berkat itu terus mengalir sampai nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, dan karena berkat Tuhan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian, coba kita bayangkan berapa banyak berkat itu. Maka berkat Tuhan itu tidak dapat hitung. Pertama sekali, yang harusnya kita ini musnah, yang harus dihukum tidak dihukum lagi, itu sudah satu berkat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Berapa bisa kita bayar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Yang ketiga, di dalam kerajaan surga,
Kita bukan saja rakyat kerajaan surga, tetapi melalui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, melalui Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya, mendatangkan berkat bagi kita, di kerajaan surga, sekali lagi saya katakan, bukan saja rakyat biasa, tetapi kita ini di kerajaan surga adalah anak-anak raja. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Berarti waktu kita di surga itu, di dalam Yesus Kristus itu kita sudah menjadi anak-anak daripada Sang Pencipta semesta alam, yaitu Raja dari segala raja, dan itu menjadi, kita katakan, Bapa kita yang ada di surga. Dengan demikian, saudara-saudari sekalian, jangan coba hitung-hitung berkat Tuhan sudah berapa, maka itu dibanggakan. Saya sudah membaptiskan sekian orang banyak. Saya sudah di gereja ini melakukan itu. Maka dengan yang lain-lainnya itu, kita menganggap dengan itulah harga kita mendapatkan berkat itu. Itu tidak mungkin. Setelah itu, yang harus kita memikirkan lagi, yaitu setelah kita menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang terus mengalir dari sekarang ini sampai selama-lamanya, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri, yaitu di dalam berkat yang tak terhitung ini, reaksi saya apa? Ya, kalau kita ini adalah orang yang juga mengasihi Tuhan, setelah Tuhan mengasihi kita, maka kita tidak akan mengatakan tidak ada reaksi apa-apa. Tidak peduli dengan berkat-berkat Tuhan. Maka kita akan bertanya kepada diri kita. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang tidak terhitung itu sudah menghantar kita meninggalkan dosa di dalam kehidupan kita. Yesus terus bersama dengan kita dan kita selanjutnya nanti meninggalkan dunia ini, kita berada dalam kerajaan surga sebagai anak daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa kita. Kita akan bertanya kepada kita, ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam berkat yang sudah tidak terhitung itu. Dan kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, selalu kita dengar, kita katakan, biarlah kita membalas berkat Tuhan. Kadang-kadang mungkin dalam kesaksian tanpa disadar orang mengatakan, karena Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberikan kepada gitu yang begitu berlimpah-limpah, maka sudah saatnya lah saya membalas berkat Tuhan. Itu tidak mungkin. Kalau ada pemikiran yang begitu, itu salah besar. Siapapun kita tidak bisa membalas anugerah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa. Maka dengan demikian, setelah kita menerima anugerah dari Tuhan yang penuh kasih, karena kita tidak juga bisa membalas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang harus kita kerjakan dengan berkat Tuhan yang Dia sudah berikan kepada kita? Jawabannya yaitu apa yang sudah kita terima dari Tuhan, berkat yang tak terhitung itu, kita salurkan kepada orang lain. Itulah Injil itu. Maka Injil itu sebenarnya adalah berkat Tuhan kepada orang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Berarti kalau kita sudah menerima berkat Tuhan yang sudah berlimpah-limpah, yang tidak mungkin kita balas, tetapi dalam kasih kita, kita menyebarkan berkat ini kepada orang lain. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Dengan demikian, kalau kita yang sudah mengatakan menerima berkat Tuhan yang sudah luar biasa ini, kita duduk diam saja, menunggu mati dan dimasuk surga, saya rasa ini salah besar. Karena ada orang banyak mengatakan, saya sudah terima Yesus Kristus, aman.
tinggal nanti saya meninggal, saya sudah masuk surga. Itu salah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan coba bagaimana mewujudkan keinginan daripada Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah untuk saya dan untuk orang yang banyak. Yang masih di dalam dosa. Yang masih dalam kehidupan kegelapan. Dengan demikian, kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang dosa itu, kita harus datang kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang berkat Tuhan yang tak terhingga itu, dan supaya mereka juga seperti kita hidup di dalam Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu, bapak, saudara sekalian, pada hari ini dalam renungan ini, kita diajak kembali untuk merenungkan kembali. Pertama sekali, apakah kita pernah menerima berkat Tuhan? Yang kedua, seberapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima? Yang ketiga, berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, berkat yang berdasarkan kasih yang sudah kita terima itu, apakah kita sembunyikan, kita letakkan di dalam kulkas, di dalam lemari, atau berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, kita sebarkan kepada orang-orang yang belum mendapatkan berkat itu. Dan ibu, bapak, saudara sekalian, berkat Tuhan yang sudah mengalir kepada kita dan waktu kita sebarkan kepada orang lain, jangan takut kita kehilangan berkat. Itu tidak mungkin. Banyak sekali kesaksian-kesaksian karena dia sudah diberkati Tuhan, dia memberikan berkat itu kepada orang lain lagi, maka dia itu terus ditambahkan berkat-berkat yang lebih banyak, berkat-berkat yang luar biasa untuk terus dikembangkan, diberikan pada orang banyak. Untuk itulah ibu, bapak, saudara sekalian, pada tengah hari ini, saya ajak kita semua untuk merenungkan kembali berkat Tuhan yang tak terhingga, yang sudah kita terima itu. Apakah itu hanya ada pada diri kita, atau kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan supaya menjadi anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sampaikan pujian kami kepadamu. Kami menerima berkat-Mu yang luar biasa sekali. Sebenarnya dengan apapun kami tidak sanggup untuk mendapatkan berkat itulah. Karena kami adalah orang berdosa yang menantikan hukuman kekal yang tidak ada batas waktunya. Tidak ada jalan keluar. Pergumulan apapun tidak bisa menolong. Tapi syukur Dikau datang dengan berkat-Mu yang berdasarkan kasih. Dikau memberikan anak-Mu yang tak ternilai dengan penderitaannya, dengan darahnya. Melalui Yesus Kristus, kami ini disucikan. Kami ini dilahirkan kembali. Kami ini kembali lagi menjadi anak-anak kerajaan surga-Mu. Bukan saja itu, kami tiap hari di dalam pimpinan-Mu. Terus berkat-Mu mengalir tidak pernah berhenti. Dan untuk itu kami mau sampaikan terima kasih kepada Kamu. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami. Tetapi Tuhan, tolonglah sekali lagi Roh Kudus bekerja. Biarlah kami mengingat betapa banyak orang sekitar kami yang belum ada mendapatkan berkat-Mu. Yang bergumul di dalam kegelapan. Yang bergumul dalam dosa-dosa yang tidak bisa menghadapinya. Yang tetap terbelenggu. Hanya anak-Mu Yesus Kristus yang Dikau berikan. Suatu berkat yang luar biasa bisa menolong mereka. Biar kami wujudkan itu di dalam perjalanan kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kita semuanya mulai dari saat ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita atas kasih setianya, atas kebaikannya, atas segala yang Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang